Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Dewi Pramesti dari 11 IPA 5 akan menjelaskan jurnal penelitian tentang peran ibu dalam peningkatan sistem anak dengan penyakit infeksi saluran pernafasan akut yang disusun oleh Cindy Ayustinoya, Fenty Agustina, Angkit Kinansi, dan Raden Roro Maria Dia Kurniasari dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Keperawatan Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 2019. Yang pertama-tama itu ada pendahuluan. Infeksi saluran pernafasan akut adalah penyakit saluran pernafasan atas atau bawah. Penyakit ISPA ini disebabkan oleh virus, influenza, jamur, dan bakteri Staphylococcus dan Streptococcus. Penyakit ISPA ini akan menyerang tubuh seseorang dan akan menurunkannya sistem imunnya. Oleh karena itu, penyakit ISPA ini sering terjadi oleh anak-anak. Gejala dari penyakit ISPA ini berupa demam, pilek, batuk berdahak, nyeri tenggorokan, mengi, dan keluarnya cairan dari telinga. Menurut WHO tahun 2011, jumlah pasien jumlah orang yang mengalami penyakit ISPA ini berjumlah 48.325 jiwa. Menurut WHO tahun 2016, penyakit ISPA di negara berkembang ini sebesar 40 per 1000 dari angka kelahiran, atau sebesar 15-20% kematian pada bayi yang mengalami penyakit ISPA. Menurut riset kesehatan dasar Riskesdas pada tahun 2013, itu prevalensi penyakit ISPA di Indonesia mencapai 25,5% dari semua usia. Lalu pada tahun 2016, prevalensi penyakit ISPA di Indonesia ini mencapai 25%. Dan lalu ada metode penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Partisipan yang melakukan penelitian ini berjumlah 5 orang yang mempunyai seorang anak, dan anaknya tersebut itu terkena penyakit ISPA. Lalu teknik penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive. Data yang dilakukan ini ada 3 jenis data. Yang pertama ada data primer, yang kedua data sekunder, yang ketiga data pendukung. Untuk data yang pertama, untuk data primer adalah data yang merupakan jawaban dari narasumber yang berupa rangkaian kata. Yang kedua, data sekunder adalah data pasien anak yang terkena penyakit ISPA. Untuk data pendukung adalah data yang dilakukan dengan observasi atau studi dokumentasi. Teknik analisis ini menggunakan analisis konten yang diperoleh dari wawancara yang bersifat naratif. Lalu ada hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan itu terdapat tabel atau ada karakteristik responden. Yang pertama itu di tabel 1, partisipannya berjumlah 5 orang. Untuk partisipan pertama, usia 36 tahun, agama Kristen, suku Ambon, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga. Untuk partisipan 2, usia 35 tahun, agama Kristen, suku Ambon, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga. Partisipan yang ketiga, usia 37 tahun, agama Kristen, suku Ambon, pendidikan terakhir SMA, pekerjaannya ibu rumah tangga. Untuk partisipan 4, usia 32 tahun, agama Kristen, suku Ambon, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru. Untuk partisipan 5, usia 38 tahun, agama Kristen, suku Ambon, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga. Analisis tema, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tadi, diperoleh 4 tema. Yang pertama, pemberian nutrisi pada anak untuk memenuhi kebutuhan agar sistem imunnya terjaga. Tema kedua, kebersihan lingkungan.
Tema ketiga, peran ibu dalam melakukan pencegahan pada anak yang terkena penyakit ISPA. Tema keempat ini, peran ibu dalam menjaga atau mempertahankan kesehatan anaknya. Nah, untuk tema yang pertama, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat 3 partisipan yang mengatakan pemberian nutrisi untuk memenuhi kebutuhan anaknya itu ada beberapa cara, yaitu diberikannya ASI dan juga memberikan nutrisi. Untuk tema yang kedua, kebersihan lingkungan, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh itu 5 partisipan dari 5 partisipan ini, lingkungannya ini ada yang kotor dan juga lingkungan tempat tinggalnya ada yang bersih. Nah, dari 5 partisipan ini rata-rata itu suaminya ada yang perokok. Nah, untuk tema yang ketiga itu untuk menjaga, berdasarkan hasil penelitian terdapat 3 partisipan yang mengatakan untuk melakukan pencegahan pada anak yang terkena penyakit ISPA ini dilakukan dengan membawanya ke dokter, memberikan obat dan vitamin, mengajarkan pada anak untuk mengajarkan pada anak untuk membersihkan tangan sesudah dan sebelum makan, dan melarang anak-anak bermain di tempat yang kotor. Untuk tema yang terakhir, tema yang keempat, mempertahankan dan menjaga kesehatan anaknya. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 2 partisipan yang mengatakan untuk mempertahankan kesehatan anaknya itu dilakukan dengan memberinya vitamin, makan teratur, istirahat yang cukup, dan yang terakhir itu tidak membiarkan anak-anaknya bermain di tempat yang kotor. Nah, itu tadi analisis tema. Nah, yang sekarang ini pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama ini, tema yang pertama, pemberian nutrisi pada anak untuk memenuhi kebutuhan agar sistem imunnya terjaga. Untuk pemberian nutrisi ini agar memenuhi kebutuhannya dilakukan dengan memberikan ASI dan juga memberikan nutrisi. Nah, ASI ini sangat penting bagi tubuh karena terdapat banyak nutrisi, yaitu seperti lemak, vitamin, mineral, enzim, air dan lain-lain. Dan untuk pembahasan tema yang kedua, kebersihan lingkungan, berdasarkan hasil penelitian, lingkungan rumah itu sangat berpengaruh penting bagi terjadinya penyakit ISPA. Karena lingkungan rumah yang kotor maupun polusi udara ataupun asap rokok itu sangat memungkinkan terjadinya penyakit ISPA atau akan mempengaruhi tingginya angka penyakit ISPA. Dan untuk tema yang ketiga, peran orang tua dalam melakukan pencegahan pada anak yang terkena penyakit ISPA. Berdasarkan hasil penelitian, untuk melakukan pencegahan ini dilakukan dengan membawanya ke dokter, memberikan obat atau vitamin, mencuci tangan, melakukan mencuci tangan pada anak sesudah dan sebelum makan, dan melarang anak-anak bermain di tempat yang kotor. Untuk tema yang terakhir, tema keempat, peran orang tua dalam mempertahankan dan menjaga kesehatan anaknya. Berdasarkan hasil penelitian itu dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan memberinya vitamin, makan teratur, tidur yang cukup, melarang anak-anak bermain di tempat yang kotor, dan mengajarkan pada anak pola hidup sehat dari kecil. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran ibu dalam melakukan peningkatan sistem imun anak dengan ISPA, yaitu dengan
pemberian nutrisi pada anak untuk memenuhi kebutuhannya agar sistem imunnya terjaga, itu dengan memberikannya ASI dan juga nutrisi. Dan untuk melakukan kebersihan lingkungan yaitu dengan cara melihat rumah tersebut bersih atau tidaknya. Dan untuk pencegahan pada anak yang terkena penyakit ISPA yaitu diberikannya yaitu dengan membawanya ke dokter, memberikan obat sampingan berupa pitrakol, terus mengajarkan anak untuk selalu mencuci tangan sesudah dan sebelum makan. Dan yang terakhir itu selalu melarang anak-anak bermain di tempat yang kotor. Dan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan anaknya itu dengan cara makan yang teratur, tidur yang cukup. Lalu yang terakhir itu dengan mengajarkan pola hidup sehat pada anak dari kecil. Tema-tema yang muncul itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan partisipan dalam peran ibunya untuk peningkatan sistem imun anak yang terkena penyakit ISPA. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.